penting itu ya, terlalu saklek. Bahkan ya, ibunya mau gendong anaknya, nggak bisa bun, nggak bisa, cuci tangan dulu. Bun, sekarang nggak bisa, anak-anak nggak perlu lagi dikasih minyak telon. Dalam hati saya ya, kan banyak tuh teman-teman saya yang cucunya udah banyak, dia cerita Aisyah sekarang susah banget sama mantu-mantu perempuan. Masa kita mau pakai minyak telon aja dia nggak mau, ya katanya ya itu sudah tidak baik lagi. Padahal dia dulu minyak telon dan kamu sampai pagi, kata sih ibunya ini. Itu kan membuat kemarahan. Jadi buat kita praktisi ya parenting yang mengajarkan parenting, tolong sampaikan kepada Bapak Ibu yang baru belajar parenting milenial. Memang kita bikin peraturan, tapi kalau sesekali atau nggak apa juga tiap hari juga tidak usah ditentang, tidak apa-apa. Ya, dan ini saya sudah diskusikan kepada Ibu Eli Risman, ya, kepada pedagog-pedagog lain dan mereka juga setuju. Ya, teman-teman ya. Baik. Mas Hamam, ya. Laki-laki, tadi kan laki-laki kasusnya ya. Apa kaitannya dengan gadget ini? Karena memang laki-laki ini otak kanan, otak imajinasi, otak khayalan, tetapi juga otak teknologi dan otak main. Tentu dia sewaktu bermain, dia menyerap banyak hal dibanding anak perempuan, karena anak perempuan analisanya sudah nyala. Anak perempuan mungkin akan bilang otak kirinya ya bahwa itu cuma main-mainan, itu bohongan, karena otak kiri sudah aktif. Laki-laki belum bisa menganalisa hal-hal yang berkaitan dengan otak kanan, imajinasi buat anak laki-laki akhirnya menjadi betulan. Apalagi kalau orang tuanya mungkin pola pengasuhannya otoriter atau ya otoriter, betul kan? Galak, ya tidak ada waktu dengan anaknya atau dibentak-bentak anaknya, maka anak tidak ada figur otoritas yang baik, tidak ada role model. Ya. Maka untuk bisa menterapinya, bahwa Ananda sudah bisa curhat dengan Mas Hamam, percaya itu sudah bagus banget. Ya. Ini ada istilah sekarang inner child, wounded inner child, luka pengasuhan masa kecil. Banyak sekali anak-anak kita ini, bahkan diri kita juga punya luka pengasuhan. Kenapa? Karena di otak kita ini menyimpan ya apa yang dilakukan orang tua kita. Tersimpan. Waktu kita masih kecil, karena masih jernih otak kita ini, maka digertak saja itu langsung terekam. Atau misalnya seorang ibu yang janji untuk main sama anaknya, misalnya hari ini nih bundanya bilang ya besok bunda pulang jam 5 sore, apalagi kalau bundanya yang kerja ya, nanti ya kita main ya, sambil main nanti bunda yang suapin kamu ya. Dengan senangnya ini anak-anak umur 5 tahun ya dijanjikan jam 5 besok. Tetapi karena ibunya bekerja, juga tidak menyangka tiba-tiba pimpinannya minta lembur. Kemudian ibu tidak bisa telepon anaknya, handphonenya lowbat, charger nggak dibawa, temen sudah pulang. Kebayang ya? Sehingga anak ini yang umur 5 tahun, karena dijanjikan jam 5 ketemu ibunya ya, 4:15 udah nunggu di depan teras. Jam 5 nggak datang, jam 6 nggak datang, nggak ada telepon, jam 7 nggak datang. Akhirnya ibunya datang jam 10. Ini anak dipaksa sama mbaknya untuk di dalam apa nanti, nggak mau, aku tunggu bunda aku. Ini bisa membuat luka di dalam otaknya, tersimpan memori bahwa ibunya ya tidak bisa dipercaya. Nah ini repot ini kan, karena anak-anak otaknya ini masih jernih, sehingga dia menyimpan sesuatu peristiwa itu dia ingat banget. Dan ini nih bisa berdampak di usia nanti SD-nya, remajanya dan sebagainya, bahwa ibuku tidak bisa dipercaya.
gitu ya. Apalagi waktu ibunya pulang, ibunya menganggap Allah biasa aja lah, anak kecil apa taunya sih, paling juga ya kan tadi dijanjikan dia ini untuk dia juga, aku ikut supaya aku gajinya buat dia, ada juga ibu yang gitu. Padahal otak manusia ini sewaktu melihat peristiwa lewat mata telinganya, dia terikat neuronnya, terikat kuat. Kalau ini tidak dilepas ikatannya, dia akan ingat seumur hidup dan akan mengganggu proses perkembangannya juga. Harusnya supaya kemarahan atau tadi kekecewaan yang terikat kuat ini menjadi kendor atau terlepas, harusnya ibu minta maaf. Karena maaf dan memaafkan bukan hanya sekedar kata yang gampang diucapkan, ternyata di otak terjadi ikatan yang kuat akan menjadi longgar, walaupun tidak pernah bisa terlepas lagi. Itu makanya kita diminta untuk minta maaf, walaupun kita pernah bikin kesalahan pada anak yang umurnya lebih kecil dari kita. Ya? Dan kalimatnya adalah, ya sayang, Bunda minta maaf ya nak. Tadi Bunda mau datang cepat ke sini, pimpinan Bunda harus rapat. Terus Bunda nggak telepon soalnya nggak ada job loket nak. Bunda minta maaf ya nak.